Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irena. Saya Sela Pristika. Di sini kami akan menjelaskan perencanaan sistem basis data yang kami kerjakan melalui ERD atau Entity Relationship Diagram. Pertama-tama kita buat langkah-langkahnya dulu. Langkah-langkah pembuatan ERD adalah tentukan entity yang diperlukan, tentukan relationship antar entity, menggambar ERD sementara, mengisi kardinalitas, menentukan kunci utama, menggambar ERD berdasarkan kunci, menentukan atribut, dan mentransformasi ERD ke LRS. Langkah yang pertama, entitas yang diperlukan pada database. Pertama-tama, entitas adalah objek yang mewakili sesuatu dan bersifat unik. Entitas yang diperlukan pada program kami adalah pelanggan, tipe kamar, fasilitas, meeting room, dan restoran. Selanjutnya, maju ke langkah 2, yaitu menentukan relasi dengan matriks relasi. Ini adalah contoh dari matriks relasi. Untuk contohnya yaitu pelanggan memesan kamar, pelanggan memilih fasilitas, pelanggan memilih meeting room, pelanggan memilih restoran, dan pelanggan melakukan reservasi. Langkah ketiga, menggambar ERD sementara. Pada ERD sementara ini, entity-entity digabungkan menjadi sebuah diagram, dan di antara entity-entity tersebut ditambahkan relasi. Ini adalah contoh dari ERD sementara. Langkah keempat yaitu mengisi kardinalitas. Kardinalitas adalah relasi yang menunjukkan jumlah maksimal entitas yang dapat berelasi. Untuk contohnya, pelanggan dan reservasi. Satu pelanggan dapat melakukan banyak reservasi. Oleh karena itu, kardinalitasnya adalah one to many. Untuk reservasi terhadap tipe kamar, kardinalitasnya one to one karena satu reservasi hanya dapat memilih satu tipe kamar. Langkah kelima dalam pembuatan ERD yaitu menentukan primary key atau kunci utama. Primary key yaitu suatu atribut yang mewakili atribut-atribut lain pada suatu entitas dan bersifat unik. Pada database hotel ini terdapat primary key, nomor kamar, kode tipe, ID pelanggan, ID fasilitas, tipe room, ID meja, dan kode reservasi. Selanjutnya langkah ke-6 menggambarkan ERD berdasarkan kunci. Primary key yang sudah tadi ditentukan kemudian digambarkan dan dimasukkan ke entitas yang sudah tersedia. Seperti atribut ID pelanggan mewakili dari entitas pelanggan. Kemudian atribut kode tipe mewakili dari entitas tipe kamar. Langkah ke-7 yaitu menentukan atribut-atribut dari entitasnya. Di entitas pelanggan itu terdapat atribut ID pelanggan, nick, nama, status, alamat, dan nomor HP. Langkah ke-8 yaitu mentransformasikan ERD ke dalam bentuk LRS. ERD yang sudah dibuat sebelumnya kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk LRS atau Logical Record Structure. Ini adalah hasil transformasi ERD ke LRS pada database hotel kami. Selanjutnya adalah query join. Pada query inner join, kami menggunakan dua tabel, yaitu tabel tipe kamar dan tabel kamar. Untuk tabel tipe kamar, atribut yang kami gunakan adalah nomor kamar, jenis kamar, harga, dan kapasitas. Sedangkan untuk tabel kamar, hanya status kamar yang kami gunakan. Untuk inner join dengan kondisi, kami menggunakan kondisi di mana status kamar unavailable. Contohnya ada di inner join yang kedua. Selanjutnya query join untuk right join. Pada query ini kami mengambil tabel pelanggan dan tabel reservasi. Di tabel pelanggan kami mengambil field nick, nama, status, dan alamat. Untuk tabel reservasinya kami mengambil field nomor kamar. Ini adalah contoh dari query right join. Kalau yang atas itu yang
tidak menggunakan kondisi, dan yang bawah menggunakan kondisi. Kami menggunakan pencarian di mana status pelanggan yang belum menikah. Yang ketiga adalah left join. Pada query left join, kami menggunakan tabel tipe kamar dan kamar. Tabel tipe kamar, kami menggunakan atribut nomor kamar, jenis kamar, harga, dan kapasitas. Untuk tabel kamar, kami menggunakan atribut status kamar. Query yang pertama itu query yang menggunakan kondisi di mana jenis kamar yang kami cari adalah presidential suite room. Sekian penjelasan dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.